pertobatan sejati itu melalui ujian. Penderitaan yang dialami oleh orang percaya masing-masing itu berbeda. Nah, pertobatan sejati akan melewati ujian itu. Kalau tidak lolos, maka tanda tanya apakah pertobatannya sejati. Saya pernah melayani sebuah keluarga. Lalu saya tanya, Pak, kenapa Bapak dan keluarga kok tidak ke gereja lagi? Dia hanya katakan demikian, lah podo wae. Ya dulu saya bukan orang Kristen begini, sekarang saya orang Kristen begini, ya podo wae ya. Untuk apa? Jadi dia mau jadi orang Kristen, mau jadi orang lain bukan Kristen, dia tetap miskin menurut dia. Ayat 12 itu dikatakan demikian. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Pengirikan, yang namanya pengirikan itu adalah tempat yang lebih tinggi dikit dari tanah dibuat, itu melingkar besar. Nah, ketika panen harvest sudah dimulai, maka gandum-gandum itu panenan akan ditaruh di tanah itu, di tempat itu, di pengirikan. Lalu ada papan yang namanya papan eretan. Itu papan yang bawahnya kayak gergaji, dikasih besi kayak gergaji. Itu ditumpuk di atasnya, dihubungkan dengan keledai atau lembu, lalu anak kecil ada di atasnya, itu diputer sampai terpisah antara gandum dengan batangnya. Pasti ada remuk-remuknya ya, remuk-remuk. Nah, sekam-sekamnya itu akan remuk terpisah. Itu sampai begitu. Kemudian ada yang namanya alat penampi. Alat penampi itu kayak garpu, bentuknya itu besar. Lalu itu ditusukkan di gandum tadi, lalu diangkat ke atas. Maka gandum akan turun ke bawah dan sekam akan terbawa angin. Sekam akan dikumpulkan sendiri, kemudian dibakar. Itu yang dijelaskan di sini. Ujian kelayakan. Seseorang yang mengalami pertobatan sejati akan dieret, akan dihancurkan, akan di bawah tekanan yang luar biasa. Entah itu bentuknya apa tekanan itu, lalu kemudian akan ditampi, akan terpisah apakah orang itu akan gandum sejati atau sekam. Kalau dia sekam, dia tidak mengalami pertobatan sejati, dia akan mengalami hukuman. Karena sekam akan dikumpulkan dan kemudian dibakar. Ini menarik sekali. Jadi kita perhatikan di sini bagaimana seorang Yohanes Pembaptis berani mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak, oleh karena betapa pentingnya berita yang dia sampaikan tentang pertobatan ini. Pertobatan yang sejati harus berdampak. Tinggalkan sifat ular beludak, tinggalkan kesombongan latar belakang. Hidup dalam ketulusan, hidup di dalam kemurnian, kejujuran, hidup dalam kasih, hidup dalam kerendahan hati. Nanti itu akan yang diuji oleh Tuhan. Kalau kita memang sungguh-sungguh ada pertobatan sejati, kita akan seperti gandum yang dikumpulkan di tempat sendiri, berguna bagi orang lain. Bapak Ibu, suatu kali ada orang, ya sebut saja namanya Tono lah ya, Tono. Tidak ada yang namanya Tono ya. Tono itu naik ojek, dia tidak tahu tempatnya. Karena tidak tahu, dia tanya ada dua orang yang nongkrong. Pak, yang rumahnya Pak RT itu mana? Yang seorang menjawab begini, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Itu yang seorang. Terus kemudian yang kedua jawab dengan benar. Oh, Pak RT itu rumahnya lurus dikit, belok kiri, lalu belok kanan, itu di situ rumah Pak RT. Lalu si Tono membawa uang, diberikan kepada orang yang menjawab benar ini kan. Lalu si menjawab yang pertama itu kemudian, loh kok cuma dia yang dikasih, saya kok tidak dikasih? Apa jawab Tono? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, begitu jawab Tono. Kemudian si orang ini protes kepada temannya, kamu kok tidak bagi-bagi kepada saya? Jawab temannya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Gitu. Apa maksudnya? Betapa mudahnya ketika seseorang mengeluarkan sesuatu yang negatif, langsung menyebar cepat dan ditiru. Bahaya sekali. Ketika orang tidak mengalami pertobatan sejati, maka yang keluar adalah kelicikan. Dan itu akan menyebar dengan cepat. Akan dilakukan oleh orang yang lain juga. Nah, oleh sebab itu kita harus mengalami pertobatan yang sejati. Supaya apa? Supaya kita berdampak. Dan dampak adalah yang kita keluarkan berpengaruh kepada orang lain.
Kita melakukan kasih dan orang lain ikut melakukan kasih. Kita jujur maka orang lain pun akan jujur. Kita tulus maka orang lain juga akan tulus. Kita rendah hati maka orang lain juga akan menjadi rendah hati.